Mamiya Asuka sedang berdiri sendiri di atap susuran. Manga Cross Gaiden Hosenka The Beginning of Hosen Chapter 20 Tekad Seorang Pria. Diperlihatkan kondisi susuran di mana Hide yang menghampiri Mamiya di atap susuran. Hide bertanya pada Mamiya, siapakah yang ia cari? Mamiya mengatakan ia sedang mencari Andrew atau Andoryu. Sedangkan Hide tengah mencari Asuraman. Lalu Mamiya membahas Terakado dan Daigo. Menurutnya, orang-orang di sini lebih kuat daripada tempatnya berada. Mamiya membenci mereka. Lalu Hide membenarkan perkataan Daigo dan Terakado. Mamiya mengajak Hide untuk menghajar pria kuat di kota Toarushi, termasuk Terakado dan monster-monster susuran. Mamiya berkata, ialah yang terkuat. Hide menerima ajakan itu. Scene beralih di SMA Kawada, di mana Ishihara Yujiro tengah berjalan menyusuri lorong. Ia tengah menemui seorang sophomore bernama Juri. Kedatangan Yujiro ingin mencari pria bernama Momo. Juri mengatakan kebiasaan Momo yang tengah membaca buku sejarah favoritnya. Lalu diperlihatkan Yujiro yang menghampiri Momo di dalam toilet. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dan mengenalkan diri. Momo sudah mengenal Yujiro, lalu bertanya padanya, apakah ada yang ingin ia ketahui tentang sejarah. Namun hal lain yang ingin Yujiro ketahui, di mana ia ingin berperang dengan Hosen. Pemimpin SMA Kawada II, senior bernama Hajime Momotaro. Momo menyuruh Yujiro berpindah tempat dan menceritakan lebih banyak padanya. Beralih ke aula judo Akademi Hosen, di mana Buta dan Gamera tengah beradu panco. Gamera menyayangkan Buta yang baru saja melakukan hal bodoh, padahal ia tak mengerti situasi Hosen saat ini. Buta pun membela diri. Ia tak peduli dengan situasi yang terjadi. Sudah sewajarnya ia menyelamatkan teman-temannya saat disandra. Lalu pertandingan panco pun berakhir, yang dimenangkan Buta. Menurut catatan Yahagi, rekor kemenangan Buta melawan Gamera adalah 23 kali menang dan belum pernah sekalipun kalah. Gamera menjadi emosi karena ia tahu Buta tak selalu melakukan latihan otot. Ia bertanya-tanya, latihan apa yang dijalani Buta, lalu menuduhnya memakai doping. Namun Buta malah mengatakan jika dirinya sama sekali tak pernah melatih kekuatan ototnya. Susumu, Masa, dan Daigo terkejut dengan pernyataan Buta. Pun dengan Gamera yang bingung bagaimana caranya Buta bisa mendapatkan tubuh King Kong tanpa latihan otot. Gamera tak habis pikir. Yang ia ketahui, otot hanya bisa didapat dari latihan keras setiap harinya. Lalu ia mengatur nafasnya dan bertanya, langkah apa yang diambil Buta pada Maru ketika mereka akan berperang dengan Kawada II. Buta yakin Maru bukan orang jahat. Maru mengerti keadaan mereka. Dan juga, jika Kawada II ingin memulai perang, Maru mau tak mau harus menghadapinya. Karena tidak seperti sekolah lain, mereka hanya terdiri dari para freshmen, jadi tak perlu dipertanyakan lagi siapa saja yang akan terlibat. Yang lebih penting menurut Buta, sebagai seorang pemimpin, ia mengajak semuanya untuk berjuang bersamanya. Buta berkata, ia sudah mengambil keputusan pada hari ketika Susumu menundukkan kepalanya. Dan hari di mana Buta membuat janji pada Daigo. Daigo ingin Buta membantunya dan mengandalkannya. Jadi Buta tak akan mengambil langkah mundur. Lalu Buta dan Gamera saling berjabat tangan. Gamera mengerti keputusan Buta. Mereka tertawa bersama. Maka dengan cara inilah, fraksi Buta dari Hosen bersiap untuk perang melawan Kawada II. Tanpa mereka sadari, Maruyama memerhatikan mereka dari balik pintu. Pun dengan Itokon,
yang memata-matainya. Lalu scene beralih ke SMA Kawada 2, di mana Momotaro, pemimpin Kawada 2, tengah mendengarkan cerita Yujiro. Yujiro menceritakan tentang Kyuta yang dihajar oleh Teraka Dobuta dari Hosen. Lalu Momo merespon hanya kelas 1 yang terlibat, dan Kyuta melakukannya karena kemauan sendiri. Jadi hanya para freshmen yang akan turun tangan. Yujiro membenarkan perkataan Momo, namun Momo berpikir kelas 2 dan kelas 3 pasti juga akan terlibat. Menurut Momotaro, jika itu menjadi perang, ia tak tahu kapan dan di mana akan dimulai. Bahkan jika para sophomore dan senior diserang, apakah Yujiro bersedia mengambil tanggung jawab untuk ikut terlibat? Yujiro hanya terdiam. Momotaro bertanya pada Yujiro, apakah ia manja? Namun, sejak Yujiro mengagumi sosok Momotaro, ketika ia masih berada di SMP, dia tak pernah sekalipun melecehkannya. Lalu Momo mempertanyakan sikap Yujiro padanya. Tapi Yujiro hanya ingin menunjukkan sikap keteguhan hati sang junior. Duanya saling menatap dengan tatapan yang tajam. Momo melihat keseriusan Yujiro dari sorot tajam matanya. Momotaro sedikit menghela nafasnya. Ia menegaskan syaratnya adalah kemenangan, dan Yujiro menyanggupi hal itu, berusaha membawa tekad dan semangat juang Kawada 2. Momotaro yang hendak pergi menyadari jika Johnson sudah berdiri di balik pintu. Mo memukul kepala Johnson karena telah menguping. Menurutnya, tak baik menguping hanya karena khawatir. Lalu Momotaro memberikan pesan pada Yujiro dan Johnson agar mereka menunjukkan pada Hosen kekuatan pria yang punya tekad. Yujiro dan Johnson, mereka akan melakukan yang terbaik untuk Kawada 2. Momo pun meninggalkan mereka berdua. Lalu Johnson berkata pada Yujiro agar mereka mengumpulkan semua anak kelas 1 untuk menghadapi perang ini. Dengan begitu, Kawada 2 juga sudah siap. Waktu pun berlalu hingga hari di mana dua anak Hosen, yaitu Susumu dan Yahagi, tengah berjalan dan membahas perang dengan Kawada 2. Jika perang sudah diputuskan, maka seluruh tempat di Toarushi akan menjadi medan perang. Ia juga mengingatkan agar berhati-hati jika Gamera akan berperang dengan Kawada. Namun mereka tiba-tiba melihat segerombolan pria yang menghadang langkah mereka, yang ternyata adalah siswa dari Kawada. Mereka berkata, perang telah dimulai. Lalu Susumu meminta Yahagi untuk memberitahu Gamera. Di stasiun, di jalanan perbelanjaan, di taman, dimanapun mereka berada, Hosen dan Kawada, jika mereka saling bertemu, tempat itu akan menjadi medan perang. Lalu diperlihatkan Shinjo dan Yujiro yang tengah mengawasi pertarungan siswa Hosen dan Kawada. Shinjo berkata pada Yujiro, jika ia sengaja bertarung melawan Buta, pada awalnya ia ingin memenangkan pertarungan itu. Namun, saat di pertengahan pertarungan itu, ia merasa bahwa ia tak akan bisa menang. Jadi ia frustasi dan mengatakan, itu adalah percikan api peperangan. Ia bahkan memanfaatkan Yujiro dan berubah menjadi masalah yang besar. Namun, Yujiro tak mempermasalahkan hal itu. Ia meminta Shinjo Kyuta untuk terus berjuang dan mengawasi teman-temannya. Yujiro tak masalah, apapun alasannya, ia akan tetap menghancurkannya, karena Yujiro adalah pria yang memiliki tekad. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya dan sampai jumpa.